Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan permasalahan dalam jual beli, di mana Nabi melarang menjual barang yang dibeli dan belum diterima kemudian dia jual kembali. Sekarang syarih Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, dia jelaskan beberapa bentuk transaksi kontemporer di dalam dunia transaksi keuangan yang tidak memenuhi kriteria ini. Fadhal taqra Syekh. Bismillah, qala al-syarih hafizahullah ta'ala, هذا وهناك بيوع حجدت أو كثر تعامل الناس بها في هذا العصر. أذكر 4 منها بشيء من الاختصار فيما يلي. Kemudian ada beberapa jual beli di sana yang baru dan banyak dilakukan oleh manusia di zaman ini, dan saya akan menyebutkan 4 bentuk jual beli secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama, al-bai'u wasyira'u lil-ashumi was-sil'i an tariqi suqil. Naam. Lil-ashumi was-sil'i an tariqi suqil awraqi al-maliyati wal-bada'i al-bursah. والأصل في البيع والشراء عن طريقها الحل، لكن لكثرة التعامل في هذه السوق ولعدم تحري كثير من المتعاملين فيها للمكسب الحلال، كثر الوقوع فيها في كثير من البيوع المحرمة. Adapun yang pertama yaitu jual beli saham dan komoditi melalui pasar uang dan komoditi atau bursa, pasar efek, bursa efek keuangan. Dan secara hukum asal dalam jual beli ini adalah halal, akan tetapi banyaknya bentuk ta'amul fi hadhihi suq, dan banyaknya bentuk jual beli di pasar ini, dan juga banyaknya manusia yang tidak memperhatikan dalam pencaharian hartanya secara halal, maka banyak terjadi kesalahan dan banyaknya terjadi bentuk jual beli yang diharamkan. Nah, ya. Pertama, syarih Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin beliau menjelaskan di antara beberapa bentuk jual beli yang kontemporer, yaitu jual beli efek, surat berharga, komoditas di bursa. Hukum asal jual beli tentu adalah boleh. Kaidahnya jelas. Al-aslu fil muamalati al-hillu wal-jawazu was-sihhatu. Hukum asal jual beli adalah boleh atau halal dan akadnya sah. Tetapi dalam pasar bursa ini, itu Anda tidak bisa melakukan transaksi melainkan dengan cara yang sudah mereka atur. Ya. Maka banyak transaksi ini dilakukan dan orang pun tidak terlalu memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Mereka yang penting di bursa itu penjualannya cepat. Beda kalau Anda dagang di pasar yang real. Beli barang, cek dulu barangnya, tunggu dulu dari luar negeri, kemudian dicek lagi. Setelah sampai, masuk dulu gudang, dicek lagi kesiapan gudang dan segala macam. Kemudian baru diecer ke toko-toko retail, ditunggu dijual satu persatu. Makan waktu yang panjang untuk dapat keuntungan yang besar, dan mengeluarkan biaya yang besar.
Ya, kalau di bursa ini Anda tinggal duduk di rumah, apalagi sekarang aplikasinya bisa online, bisa dilakukan online, tinggal duduk di rumah, transfer uang, ya, beli umpamanya komoditas, barang umpamanya beli minyak atau batu bara di pasar komoditas yang ada di London, ya, sekian barrel atau sekian juta bar atau sekian juta ton, kirakan akan naik dalam waktu dekat. Ternyata benar naik. Dalam waktu 1-2 hari mungkin Anda bisa tadi mungkin beli 1 juta, umpamanya harganya 100 miliar, sekarang dapat mungkin 200 miliar dalam jangka waktu 2 hari, dan Anda duduk di rumah. Tidak perlu seperti yang tadi, cek barang dan segala macam. Ya. Atau efek seperti saham. Anda perkirakan saham sebuah perusahaan akan naik, lalu Anda beli online. Bisa jadi perusahaan tadi sudah berjalan atau baru IPO, baru menjual sahamnya, perusahaan startup yang menjual sahamnya di bursa. Anda perkirakan ini akan naik, Anda beli. Kemudian benar sehari setelah itu, dengan uang yang Anda beli tadi 100 miliar umpamanya saham tadi, 1 hari sudah naik, dia menjadi harganya 130 miliar. Wah, 1 hari 30%, langsung Anda lepas, dapat uang 30% per hari tanpa lelah dan capek. Ya. Sehingga dalam hal seperti ini banyak terjadi yang diharamkan dalam syariat. Ya. Ya, seperti itu. Rinciannya akan dijelaskan oleh muallif. Lanjut. قال الشارح حفظه الله تعالى: ومن هذه البيوع المحرمة بيع بعضهم أسهم الشركات بعد الاكتتاب فيها. وقبل مزاولتها للعمل الذي أنشئت من أجله، أو بيع أسهم البنوك أو بيع أسهم البنوك التي أكثر رأس مالها نقد بنقد مماثل لرأس مالها بسعر أكثر أو أقل مما دفعه قيمة للسهم عند الاكتتاب، أو بنقد آخر مع تأخير تسليم الثمن عن مجلس العقد. Dan di antara bentuk jual beli yang haram ini adalah yaitu jual beli saham syarikati, perusahaan TBK, ba'dal iktidabi biha, setelah subscribe. Subscribe. Dan qabla muzawwalatiha lil amal alladhi unsyiat min ajlihi, dan sebelum perusahaan itu melakukan kegiatannya. Baik. Wa qabla muzawwalatiha lil amal alladhi unsyiat min ajlihi, dan sebelum perusahaan itu melakukan kegiatannya. Ya, maksudnya adalah ketika salah satu perusahaan namanya bergerak di bidang makanan. Perusahaan membuat makanan. Ya, mereka IPO-kan sahamnya. Ya. Mereka IPO-kan di bursa, memasukkan ke lantai bursa. Namanya mereka butuh dana 100 miliar. Untuk agar 100 miliar itu dapat, sehingga dengan itu mereka bisa bekerja, membeli mesin, produksi, dan segala macam. Ya. IPO terkadang butuh waktunya 3 bulan, 4 bulan, tergantung
perkiraan di atas kertasnya untuk dapat dana terkumpul 100 miliar tadi. Terkadang orang beli hari ini, ya, masih dengan harga nominal, umpamanya per lembar saham nilainya 1 juta rupiah per lembar saham. Perusahaan tadi menerbitkan mungkin 10.000 lembar saham atau berapa untuk memenuhi 100 miliar tadi. Kemudian subhanallah, ternyata perusahaan makanan ini sangat dibutuhkan sekarang karena dia umpamanya alternatif, ya, di mana sekarang orang susah mendapatkan gandum dan segala macam. Ternyata ada tanaman, ya, yang bisa pengganti gandum dan nilainya dan gizinya dan segala macamnya, fungsinya tidak jauh beda dengan gandum umpamanya, ya. Dan perusahaan ini akan mulai membuatan itu, sehingga semua makanan yang selama ini menggunakan gandum, dia bisa menggunakan tanaman baru ini. Ya, jawaban dengan kondisi sekarang ketika gandum mahal di dunia karena terjadi perang di negara produsen gandum umpamanya. Maka naik, baru dia beli 2 hari, dia kan tadi butuh 4 bulan untuk mengumpulkan 1 miliar. Tadi 1 juta harganya, sekarang sudah di pasar, dia di pasar primer, dari pasar sekunder. Di pasar sekunder, dia tadi waktu IPO beli ini di pasar primer. Kemudian di pasar sekunder, ternyata saham itu sudah diperjualbelikan, ya, diperjualbelikan dengan harga per lembarnya 1.200.000 rupiah. Berarti beruntung 20% dalam waktu 1 hari. Sekarang dia jual, ya, subhanallah, 2 hari dapat 20%, luar biasa. Orang kadang setahun untuk mendapatkannya, ya. Ini kata muallif, ini bentuknya haram. Kenapa? Kenapa haram? Karena perusahaan TBK ini sekarang dia belum ada kegiatannya. Berarti sekarang yang ada apa? Uang. Fulan beli umpamanya tadi 1.000 lembar kali 1 juta, berarti 1 miliar. Nah, si fulan nak beli umpamanya 100 lembar 100 juta. Fulan beli umpamanya 10 lembar 10 juta. Kumpulan-kumpulan uang ini pada hari pertama sudah terkumpul umpamanya 10 miliar. Ya. Besok baru 20 miliar. Dia baru dalam bentuk uang tapi sudah diperjualbelikan. Berarti sekarang memperjualbelikan uang atau memperjualbelikan barang-barang yang ada di perusahaan TBK tadi yang masuk bursa tadi. Dia jual beli uang, ya. Kalau jual beli uang, syaratnya adalah sama dan tunai, ya. Sama dan tunai. Kalau sama dan tunai, tentu dia tidak bisa jual lebih. Tapi realnya di lapangan, di pasar sekunder, sudah ada kelebihan 20%. Ya, berarti uang dengan uang ditukar tidak tunai, ya, dan tidak sama, tidak tunai saja, walaupun sama, sudah terjadi riba nasi'ah. Apalagi sekarang tidak tunai dan tidak sama nominalnya, maka terjadi riba fadl dan riba nasi'ah. Ya. Lalu kalau pertanyaannya bagaimana kalau kita beli saham tujuannya dividen, Ustaz, nggak kita jual-jual? Oh, nanti pertanyaannya itu. Ya, sekarang kita bahas dulu dikatakan oleh Syekh. Tuasil Syekh. أو بيع أسهم البنوك التي أكثر رأس مالها نقد
بنقد مماثل لرأس مالها بسعر أكثر أو أقل مما دفعه قيمة للسهم عند الاكتتاب، أو بنقد آخر مع تأخير تسليم الثمن عن مجلس العقد، atau jual beli saham bank yang modal besarnya adalah naqdan, itu uang tunai, dengan uang yang senilai dengan besarnya dengan modalnya, yaitu dengan harga yang lebih banyak, lebih besar atau lebih kecil dari apa yang disetorkan dari harga saham endal iktitab pada saat iktitab IPO. 6. Atau binaqdin akhar, atau dengan nilai harga yang lain dengan takhir taslim, yaitu penyerahan yang tertunda, as-saman an majlis al-aqd, yaitu dari majlis akadnya. Nah, Ya. Menjual saham lembaga keuangan. Pertama, kalau itu saham lembaga keuangan ribawi, itu haram Anda beli, haram Anda beli. Di footnote 2, nah, wujud. Syarih menukil perkataan fatwa-fatwa para ulama, di antaranya fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang jual beli saham lembaga keuangan ribawi. La yajuzu bai'u asumil bunuk wala syirauha likauniha bai'u nuqudin bin nuqudin bighairi ishtihar tasawi taqabud wa li'annaha muassasatun ribawiyah. Dan selain fatwa Syekhna, juga qarar resolusi dari Lembaga Fikih Islam Internasional di Jeddah yang ada di bab syirkah, nanti akan dijelaskan oleh Syarih. Di sana Syekh mengatakan tidak boleh memperjualbelikan saham lembaga keuangan, tidak boleh menjual dan membelinya, karena itu uang dengan uang, dengan tidak disyaratkan sama dan serah terima tunai. Ya. Itu alasan pertama, ada ribawi, di mana terjadi riba fadl dan riba nasi'ah. Wali annaha muassasatun ribawiyah, karena bank adalah lembaga ribawi. Ya, ini fatwa Syekh sebelum ada bank syariah, sebelum ada bank rajihi di Saudi Arabia dan seterusnya. Dan ini juga keputusan Lembaga Fikih Islam Internasional. Maka membeli saham bank ribawi, bukan bank syariah, maka hukumnya adalah haram membelinya, menjualnya juga haram. Sekarang bagaimana bila membeli saham bank syariah pada saat IPO, ya, atau di pasar sekunder? Maka ini termasuk jual beli uang dengan uang, karena sebagian besar dari lembaga keuangan tersebut asetnya berbentuk uang. Ada sih yang non uang, ada tapi dikit. Sebagian besarnya uang. Ya. Dan pun tujuan pendiriannya adalah uang, mengumpulkan dana dari masyarakat. Dibeli dengan uang yang sama dengan modal, tentu orang tidak mau. Kalau Anda beli saham sebuah perusahaan lembaga keuangan syariah, sama, nanti jualnya juga harus sama. Untungnya di mana? Ya, untungnya di mana? Dan harus tunai. Ya, kalau saja sama belum tentu halal. Apa sama itu maksudnya?
sama dengan nilai buku. Saham ketika IPO umpamanya per lembar 1 juta. Nanti perusahaan tadi mulai bergerak melakukan kegiatan, muncul nilai buku. Nilai buku itu nilai real perusahaan itu pada saat nilai buku itu diumumkan. Setelah setahun dia melakukan kegiatan, umpamanya hari ini diumumkan bahwa nilai bukunya per lembar saham adalah 1.500.000. Kemarin 1 juta waktu IPO. Sekarang 1.500.000. Dia hanya bisa jual 1.500.000. Tidak bisa lebih. Walaupun lembaga keuangan syariah ini namanya sedang bagus dan di pasaran orang siap beli dengan harga lebih dari itu di pasar sekundernya. Tapi dia tidak boleh menjual lebih dari nilai buku tadi. Karena sebagian besarnya adalah uang. Syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, harus tunai. Apa yang dimaksud dengan harus tunai? Tidak boleh. Karena Nabi mengatakan yadan biyadin. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Ya. Atau kalau emas dengan emas, perak dengan perak, mislan bimislin, yadan biyadin. Uang dengan uang. Di sini uangnya rupiah, dibeli dengan rupiah. Maka syaratnya adalah yadan biyadin. Dibeli dengan dolar atau bank syariah ada asetnya uang, ada uang lokal Indonesia, rupiah Indonesia, ada mata uang luar juga, dolar dan lain-lainnya, euro, pound sterling dan lain-lainnya. Ada uang mata uang luar negeri juga, valuta asing. Syaratnya adalah yadan biyadin. Dan di bursa tidak bisa yadan biyadin. Ya, paling cepat 2 hari kerja untuk serah terima uangnya. Maka ya, settlementnya, Anda beli sekarang sahamnya, ya, tercatat milik Anda 3 hari lagi. Berarti tidak bisa tunai, tidak bisa yadan biyadin. Ketika Anda masukkan langsung tercatat sudah diterima atas nama Anda, settlementnya di akun Anda. Maka itu mungkin. Tapi kalau tidak, maka ini termasuk yang tidak tunai, seperti yang dikatakan oleh muallif, oleh syarih. Ya, wa minha ومنها بيع بعضهم أسهمها أو بضاء لم يملكها بعد. Dan di antaranya adalah jual beli sebagian dari saham atau komoditi yang belum dimiliki. ويعد المشتري بتسليمها في وقت لاحق يهددانه ديدانه. نعم. Dan mushtari itu menyiapkan, yaitu menjanjikan, dan pembeli menjanjikan untuk diserahkan pada waktu yang akan datang dengan batasan namsat yang ditentukan waktunya. Ala amal an yastariha fima ba'd thumma yuslimuha lahu. Nam yusallimu lahu wa la yaslimu al-ba'i thaman inda al-bai' wa hadha muharram lian hadha al-bai'u salam wa salamu yushtaratu fihi qabdu thamani fi majlis al-aqdi kama sayati fi babihi insyaallah ta'ala. Dan pembeli ini yang kedua. Tadi jual beli di bursa, sekarang saham juga tapi yang belum dimiliki. Lanjut. Ya, diulang kembali. Dan diantaranya adalah jual beli saham dan komoditi yang belum dimiliki. Dan yaidul mushtari bitaslimiha lahu fi waqtin lahik. Dan pembeli dijanjikan untuk diserahkan
barangnya pada waktu yang akan datang atau yang ditentukan, sesuai al-amal an yastariha fima ba'd thumma yusallimuha lahu. Al-amal bisa harapan dengan dia harapan pembeli pada waktu itu barangnya murah, dia beli kemudian diserahkannya kepada si pembelinya. Dia di mana barang yang diperjualbelikan atau penjual tidak menyerahkan barang tersebut pada saat jual beli, dan ini perkara yang haram. Kenapa? Karena bai'us salam, dan penjualan dengan akad salam disyaratkan, yaitu serah terima, yaitu harga atau uang pada majlis akad, sebagaimana yang akan diterangkan pada babnya nanti insyaallah. Naam. Yang kedua, Syekh Abdullah Al-Jibrin, beliau mengatakan termasuk jual beli yang tidak terpenuhi rukun serah terima dalam jual beli adalah sebagian orang melakukan jual beli saham atau komoditas yang belum dimilikinya. Ya, mungkin dengan cara short sell, ya, di bursa dengan cara short sell penjualannya, di mana belum dia miliki saham tersebut, dengan dia perkirakan saham ini akan turun atau naik. Ketika dia perkirakan saham akan turun, berarti dia jual sekarang. Sekarang harganya per lembar 1 juta, dia jual umpamanya sekian lembar, anggaplah 10 miliar. Ya, ada saham di tangan dia, tidak ada. Dia harapannya nanti akan murah. Ya, pada serah terimanya umpamanya 45 hari dari transaksi. Betul pada saat hari ke-40, 45, saham tersebut turun dari 1 juta tadi menjadi 800.000. Ya. Berarti dia dapat per lembarnya 200.000 rupiah atau 20%. Maka dari 10 miliar tadi untung dia 2 miliar, ya. Dia beli saham tadi, kemudian dia serahkan kepada pembelinya, dan sebaliknya juga, ya. Maka ini jual beli barang yang belum diterima, dan ini hukumnya haram, ya. Karena kalau dikatakan jual beli salam, kata dia, wah ini kan jual beli salam. Jual beli salam kan dibolehkan Nabi SAW. Qadiman Nabi SAW al-Madinata wan nasu yuslimuna fi thimar li sanatin aw sanataini aw thalath. Rasulullah datang ke Madinah dan penduduk Madinah sudah melakukan akad salam dengan serah terima barang nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Nah ini kan salam. Jual beli saham, serah terimanya nanti 45 hari lagi. Ya kan boleh kata Nabi. Tapi kan Nabi mensyaratkan. Dan seluruh ulama sepakat. Man aslama fi syai'in aw fi thimar falyuslim fi kaidin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Nabi mengatakan falyuslim. Maka hendaklah diserahkan. Apa yang diserahkan? Uangnya diserahkan pada saat berakad. Jumhur para ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan tidak boleh berpisah dari majelis melainkan uang sudah diserah terimakan di akad. Tadi dia menjual, uang belum dia terima, nanti pada saat 45 hari tadi. Dan pun terkadang tidak ada serah terima uang dan barang, dia hanya dapatkan selisih 20% tadi, yang 200.000 per lembar tadi. Kan tadi ada selisih 200.000, maka yang pembeli menyerahkan selisihnya, mirip dengan perjudian jadinya. Dia hanya mendapatkan selisihnya saja, barang tidak dibelinya.
tidak diserahkannya, hanya selisih itu saja. Andai terjadi serah terima, walaupun itu jarang-jarang kecuali di bursa komoditi umpamanya. Andai terjadi serah terima, maka ini salam yang tidak memenuhi syaratnya. Karena uang tidak diserah terimakan di majelis akad. Sedangkan mazhab seluruh para ulama, ya kecuali Malikiyah, batal akad salamnya terjadi bai'uddain biddain, hutang dengan hutang, apabila tidak diserah terimakan uangnya di majelis akad. Dan ini tidak, 45 hari baru serah terima uangnya kalau andai ada serah terima uang. Ya. Kalau dalam mazhab Maliki, mereka mensyaratkan maksimal 3 hari. Di bursa tidak 3 hari. Ya, tidak 3 hari serah terimanya. Maksimal serah terimanya 3 hari. Maka ini pun menjadi haram hukumnya jual beli hutang dengan hutang. Yakfi wa nuwasil. Ya. Kita sudah baca 2 contoh, insyaAllah pekan depan kita ambil 2 contoh lagi yang dikatakan oleh Syarih. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair pendengar dan pemirsa JTV. Demikian di antara beberapa penjelasan yang disebutkan oleh Syarih dan juga dijelaskan oleh Ustaz terkait dengan bentuk jual beli yang terkait dengan jual beli dalam bursa, pasar uang, dan bentuk-bentuk komoditas yang kemudian menjadi perbincangan di kalangan para ulama tentang hal dan haramnya. Dan kita bisa berikan kesempatan bagi para pendengar untuk meminta bertanya terkait dengan bab ini secara lebih mendalam atau yang lain dalam bab muamalah. Silakan di line telepon. Kita angkat via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana dengan Rudi di perjalanan Ustaz. Pak Rudi ya. Baik. Dengan Rudi di perjalanan Ustaz. Silakan Pak. Fadhol. Nah Ustaz, Ana mau bertanya. Ana maksudnya keluarga Ana membeli satu saham Ustaz di salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Nah. Namun saat ini kita diamkan, itu dia punya dividennya, kita tidak ambil terus didiamkan. Karena dengan harapan nanti mungkin kalau sudah besar bisa diambil setiap tahunnya gitu. Tapi kita tidak ambil setiap tahunnya. Apakah transaksi ini diperbolehkan dalam syariat atau bagaimana Ustaz? Soalnya saham ini kita hanya beli cuma 1 slot aja, nggak banyak. Karena waktu itu kita coba-coba ada apa namanya dari perusahaan tersebut diskon lah istilahnya seperti itu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Ya. Saham perusahaan telekomunikasi. InsyaAllah nanti pada contoh yang keempat dan ketiga, Syarih menjelaskan perusahaannya kegiatannya halal. Mungkin seperti tadi makanan dan lain-lain lah. Maka baik barang atau jasa. Tapi ada bertransaksi muamalatnya yang ribawi. Seperti umpamanya menempatkan dananya di bank riba, atau meminjam dana ke bank riba untuk menambah modal saham perusahaan tadi. Kalau ini hampir-hampir jarang perusahaan yang selamat dari hal ini. Kalau yang pertama tadi mungkin masih banyak yang kegiatannya halal. Tapi yang seperti yang persyaratan selanjutnya, bahwa tidak melakukan transaksi yang diharamkan, ini mungkin jarang-jarang perusahaan yang selamat. Ya. Maka Anda lihatlah, perhatikanlah, lihat laporan keuangan lembaga perusahaan yang Anda beli sahamnya tadi, apakah ada mereka menempatkan dananya di bank riba atau meminjam dana ke bank riba. Bila ada, pada dasarnya itu tidak boleh dibeli. Rinciannya insyaAllah pekan depan akan kita baca dari pembahasan mu'allif.
Syarih. Jazakallah khair, demikian Pak Rudi jawaban dari Ustaz, semoga menjadi pencerahan dan jazakallah khair atas pertanyaannya. Kita berikan kesempatan kembali pertanyaan yang kedua, silakan. Halo, silakan, sudah masuk? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umu di mana? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Ibu Eva di Karawang. Ibu Eva, silakan pertanyaannya. Bu Eva di Karawang. Ya, silakan Bu, pertanyaannya. Saya mau nanya tentang warisan. Baik, Ibu Eva, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Baik, silakan dirinci dan disebutkan namanya ya Bu ya. Ya, ini saya dari cucunya kakek saya, namanya Haji Muhsin gitu aja Ustaz ya. Yang wafat Haji Muhsin Ibu, yang punya warisan yang mau dibagi. Iya. Iya, Haji Muhsin. Wafatnya Ya, kapan Haji Muhsin? Tahun 1996 dengan anaknya 10. Sebentar. 10. Baik, sebentar Ibu, Saat sebentar. Haji Muhsin wafat, ayah ibunya masih hidup. Iya, istrinya sudah meninggal. Pada saat Haji Muhsin wafat 1909, Iya, istrinya sudah meninggal. istrinya Nenek sudah saya sudah meninggal gitu. ayah Iya. ibunya dari Haji Muhsin sudah wafat, istrinya sudah Iya. meninggal. Iya. Sebagian anaknya ada sudah wafat atau masih hidup semuanya? Anaknya 3 sudah meninggal laki-laki. Sebelum Haji Muhsin wafat, 3 anak sudah meninggal. Laki-laki sudah meninggal, tinggal jadi dua laki-laki dan dua laki-laki, 3 laki-laki ya, jadi 5 perempuan sama tinggal 2 laki-laki gitu, jadi 7 ya. Nah, Ya. 2 anak laki-laki, kemudian 5 anak perempuan. 5, ya, karena 3 sudah meninggal laki-lakinya, Ya. tapi bawa anak semua, punya anak semua, 3-3-nya itu. Ya, sebentar. Yang dapat hanya ini. Dapat dua bagian yang laki-laki, perempuan 1. Berarti 5 tambah 4, 9. Harta Haji Muhsin dibagi 9, anak laki-laki 2/9, anak perempuan 1/9. Ya. Anak laki-laki yang wafat sebelum Haji Muhsin tidak dapat. Ini belum pembagian waris Ustaz gitu. Sampai Iya, harta Haji Muhsin ini ya, yang dapat hanya 2 anak laki-lakinya saja tuh hanya 2 anak laki-laki saja. Ya. dan 5 anak perempuannya saja. 5 anak perempuan saja. Jadi yang Berapa cucu- bagian masing-masing? Bagian anak Iya. laki-laki 2/9, 2/9, bagian anak perempuan 1/9. 1/9. Bila umpamanya seluruh harta Haji Muhsin dinilai harganya umpamanya 1 miliar, tinggal Iya. 1 miliar dibagi 9. Oh iya. Ya, berapa umpamanya satu bagiannya adalah 93 juta atau berapa, itu yang Ya. dikalikan dengan bagian masing-masing. Dapat Oh, anak itu. laki-laki 200 juta umpamanya, 200 juta, perempuan 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Seperti itu. Iya, kendalanya gini Ustadz, yang sekarang itu ya belum pembagian waris. Nah, ternyata dari sampai sekarang itu nyisa 4 orang anak gitu. Mau pembagian waris itu baru sekarang. Nah, 4 anak itu 1 laki-laki, 3 perempuan. Nah, yang sudah meninggal 3 gitu. Sudah meninggal lagi kan 3 gitu. Nah, baru dibagi waris gitu Ustadz. Itu harus apa gimana ya Ustadz ya, harusnya gimana? Iya, dapat yang sudah meninggal setelah Haji Muhsin meninggal. Halo? baik. Jadi yang wafat lagi 3 orang ya Umu ya? Iya 3 orang, nggak baru pembagian waris tahun sekarang 2022 ini gitu. Ya, sudah dibagi hartanya, sudah dicairkan? Jadi tinggal siksa 4 orang ini, 1 laki-laki, 3 perempuan. Baik. Nah, si uak saya menghibahkan ke adiknya hak dia. Nah,
Terus bibi saya menghibahkan ke adiknya, ibu saya diambil haknya. Nah, ibu saya diambil haknya, tapi menurut saya itu salah semua. Ibaratnya tuh harus gimana yang meluruskannya itu, apa yang harus saya lakukan. Misalnya saya baru separuh, ibaratnya saya ilmu saya masih separuhnya gitu ya. Harus gimana ya Ustadz ya gitu ya. Baik, kita akan simak jawabannya Umu, itu saja pertanyaannya. Iya, itu aja. Baik, Ya. kita akan dijelaskan oleh Ustaz. Terima kasih ya Ustadz ya. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini 2022 akan dibagi. Nah, Akan dibagi dari 7 orang anak ini sudah wafat 3. nah, sah. 1 laki-laki. Nah, Ini berarti wafat. 2 perempuan wafat. nah, 2 perempuan wafat. nah, Tapi tetap dia dapat bagian karena ketika ayahnya wafat 96, mereka hidup. saya. Syarat mendapatkan warisan, ahli waris itu ketika yang mewariskan hartanya wafat, dia ke dalam kondisi hidup dan Islam dan tidak murtad. Nah, Ya, maka mereka dapat semuanya. Tetap dibagi 9. Adapun yang sudah wafat tadi, tentu gimana Ustaz ngasih ke kuburannya? Enggak, ngasih ke ahli warisnya. ke anak-anaknya Ustaz. Ya, Nah. ke ahli warisnya, anak istrinya. Nah, Adapun yang wafat sebelum haji muhsin, dia tidak dapat. nah, Kenapa? Karena syarat tadi dapat adalah dia hidup, sedangkan 3 anak sebelumnya tadi wafat sebelum haji muhsin wafat. Baik. dan kalau ada sebagian yang menghibahkan ke yang lain Halal dari haknya, tidak ada masalah. boleh. Baik. Demikian ibu yang bertanya ya, Bu Eva, semoga menjadi pencerahan dan bisa dilihat kembali dari catatan kalau ibu bisa melihat via televisi atau nanti bisa melihat kembali di rekamannya. Jazakallah khair ya Umu ya. Kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, kita angkat kembali. Halo, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Balikpapan. Silakan Umu, pertanyaannya. Dan mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Baik. Baik, silakan. Nah, Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Ustaz, misalkan A membeli rumah ke properti syariah, setelah rumah tersebut selesai, A menolak menerima rumah tersebut dengan alasan karena tidak sesuai dengan spek-speknya. Pihak properti syariah Sebentar. tersebut Tidak sesuai speknya, lebih bagus, lebih rendah. lebih rendah Ustaz. Nah, terus. Properti syariah tersebut tidak mau mengembalikan uang yang sudah masuk itu sampai rumah tersebut laku dibeli orang. Artinya tidak mau mengganti dana yang masuk lebih dulu, Ustaz. Terus. lanjut. Nah, bagaimana kasus ini dalam pandangan Islam, Ustaz? Yang menentukan tidak sesuai spek siapa? Tercatatkah umpamanya batunya, Ustaz, marmernya? pembeli dan properti itu sendiri mengakui. Dia mengakui tidak sesuai spek. Iya. Berarti dia mengakui dia berbohong. Gimana, Ustaz? Berarti dia mengakui dia tidak memenuhi akadnya, Betul. tapi tidak mau menyerahkan uang. Betul. Ya itu lapor polisi. Berarti dia melakukan kezaliman, tindak kezaliman. Tapi kalau tidak Anda lapor polisi, di akhirat Anda akan mendapatkannya. Dan dia berhutang kalau umpamanya bisa 2 pilihan. Anda tetap menerimanya dan minta kompensasinya. Artinya, kalau sesuai spek itu harganya umpamanya 300 juta rupiah. Bila dengan spek sekarang itu harganya umpamanya tanya ke appraiser atau ke konsultan konstruksi, dia mengatakan ini harganya kalau seperti ini harganya cuma 200. Berarti ada selisih 100 juta kan ya.
Iya. Maka kalau Anda terima, dia wajib mengembalikan 100 juta. Setiap kelambatan dari dia pembayarannya, tentu dia mendapat murka dari Allah, karena Nabi mengatakan, matul ghani zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang meminjam, yang berhutang, kemudian dia mampu membayar, ditunda-tundanya pembayarannya, maka boleh dicemarkan nama baiknya. Boleh Anda cemarkan dan beritahukan orang lain bahwa properti ini tidak bagus, ya, dia berhutang kepada kita, akan ditunda-tundanya penyelesaian pembayarannya. Boleh dicemarkan nama baiknya. Dan boleh juga dia ditahan, Anda laporkan ke polisi atas tindakannya itu dibenarkan dalam syariat. Cukup jelas umum, insyaallah. Ustadz, mohon izin. Misalkan penjelasan Ustadz ini sebelum saya laporkan polisi, saya bagikan ke properti syariah tersebut, ada izin Ustadz dari Ustadz? Disampaikan aja. Nah, bisa disampaikan rekamannya, ya, umum. Baik. Jazakallahu khair Ustadz. Allah yang baik. Baik, barakallahu fiik, dan semoga diberikan solusi yang terbaik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, kita akan kembali. Halo. Silakan, sudah masuk, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Ummu Fatih di Jakarta. Baik, silakan Ummu Fatih, pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz. Saya mau bertanya, di kantor saya ada koperasi simpan pinjam. Dia melayani, ada minimarket, terus ada juga untuk simpan, dan ada peminjaman dengan riba, Ustadz. Nah, saya itu menjadi anggota koperasi, bayar 150.000 per bulan. Nah, nanti itu setiap tahun ada pembagian sisa hasil usaha, terus setiap lebaran ada dikasih kayak kupon untuk belanja di koperasinya, Ustadz. Apa itu boleh, Ustadz? Berarti simpanan Anda ada pertambahan? Sebenarnya nggak jadi nambah sih, karena saya nyimpennya itu kan cuma 150.000 per bulan. 150.000 per bulan, tapi dapatnya itu per tahun SHU saya hanya sekitar 300.000. Terus kupon itu 200.000, jadi per tahun dapat sekitar 500 gitu, Ustaz. Berarti kan nambah kan ya, simpanan Anda kan tetap angkanya kan nominalnya? Kan saya simpennya itu 150.000 per bulan, berarti per tahun itu sekitar 1.800.000. Ya, nambah 500, 300, SHU 200, kupon. Kuponnya itu berarti total ibaratnya pengembalian ke saya itu 500.000, Ustaz. Yang saya keluarkan 1.800.000. 1.800.000-nya kan tetap saldonya kan ya? Iya, saya tetap. Iya, sebentar. Yang 1.800.000 tetap ada tambahan 500.000, ya atau tidak? Yang 500.000 dia ngasih ke saya, koperasi itu ngasih ke saya, Ustaz. Iya, ada tambahan, dia tambahkan Anda 500.000, iya atau tidak? Iya. Nah, itulah yang riba. Iya. Kalau jadi saya minjemin ke dia 1.800.000 dan dia ngasih ke saya yang itunya ya, Ustadz ya? Ya, 2.300.000. Oh ya, baik. Nah. Jadi riba ya, Ustadz ya. Jadi saya keluar ya, Ustadz ya, dari situ ya? Iya, keluar atau minta, karena itu punya bersama umpamanya koperasi, minta dilakukan yang syariah. Jadi bentuknya bukan simpan pinjam, tapi bentuknya koperasi usaha. Di mana usahanya yang masing-masing menyetorkan uang 150.000 itu menjadi modal usaha jual beli di toko koperasi perusahaan tadi. Berarti setiap anggota memiliki saham di toko tersebut. Ketika perusahaan naik atau dalam setiap tahun bagi dividen, bagi hasil,
ya dapat hasil. Ketika aset perusahaan turun, berarti sahamnya menjadi turun. Nah, Dan itu halal dan lebih menguntungkan para karyawan. Kalau ada karyawan yang butuh uang tunai, tinggal dia jual sahamnya. Ya, baik Ustaz. Saat ini pun salah satu usaha koperasi tersebut adalah peminjaman riba, Ustaz. Jadi karyawan Tutup yang pinjaman riba tadi, kemudian sebagian dari dividen ditahan, tidak dibagikan, diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa ada pertambahan. Berarti dia tidak menggerus modal. Jelas, sehingga karyawan pun mendapat keuntungan pinjaman tanpa pertambahan. Kemudian itu sifatnya karena dananya mungkin tidak besar di tahun pertama hasil dividennya, bisa dipinjamkan dengan sifatnya yang urgent. Dalam urgent yang kasusnya umpamanya terlambat sewa rumah, nah itu kan nggak bisa dijual belikan, dipinjamkan. Terlambat bayar sekolah anak, itu dipinjamkan. Tapi kalau dia umpamanya ingin beli beras di koperasi dengan cara tidak tunai, dipotong dari gajinya nanti. Atau ingin beli kendaraan roda 2, umpamanya beli dari koperasi. Ya, koperasi yang belikan kemudian dijual ke dia dan dipotong dari cicilannya dari gajinya dia. Ya, aman. Dan koperasi sehingga mendapatkan untung yang halal dari jual beli. Nah, Ustaz, Ya. Ustaz, satu lagi, apa saya boleh tetap bertransaksi jual beli di koperasi tersebut, Ustaz? Jual beli tidak ada masalah. Baik, Ustaz. Cuman daripada Anda keluar dari simpan pinjam tadi, saya katakan, daripada cuman Anda yang selamat, lebih baik semuanya selamat dengan cara dirubah bentuknya menjadi koperasi usaha. Baik, Ustaz. Ya. Nah. Makasih, Ustaz. Allah barik fi. Ya, jazakallah khair. wa iyyakum wa jazakillahu khairan, Masya Allah, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan. Dan demikian juga Ustaz telah memberikan solusi yang bermanfaat buat kooperasinya dan semoga bisa dijalankan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon, dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan akad jual beli atau jual beli secara khusus dalam pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqh, kita berikan kesempatan bagi penanya berikutnya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Asep di Karawang. Pak Asep di Karawang, silakan pertanyaannya, Pak. Saya mau tanya. Nah, Ustaz. silakan. Halo. Mengenai waris. Halo. Iya, silakan, Pak. Ya, mengenai waris. Ibu saya meninggal tahun 2018. Namanya siapa, Pak? Nama ibunya Ya. siapa? Halo. Nama ibu Bapak siapa yang Nama wafat? ibunya yang meninggal siapa, Pak? Bu Imas. Ibu Imas wafat Ya. 2018. 2018. Kemudian Sebentar, beliau meninggalkan harta. satu unit rumah. Ya, 2018. Ya. Bapak lihat di layar atau tidak? Ya. Lihat di layar. Ya. Ayah, ibu dari Ibu Imas masih hidupkah? Ada ibu. Ibunya ada. Berarti ahli warisnya pertama ibu. Ya. Oh, Suami beliau masih hidupkah 2018? masih. Suami. Suami masih. Kemudian anaknya berapa laki, berapa perempuan? Dan Ibu Imas yang masih hidup di 2018. Saya laki-laki 1, adik 3, perempuan. Satu anak laki-laki, Ya, 3 anak perempuan. Ya. Hanya ini yang dapat ahli warisnya. Ya, Oh. ibunya dari Ibu Imas itu neneknya Anda. Ibu dari Ibu Imas dapat 1/6. Oh gitu. Suaminya beliau dapat 1/4. Sisa untuk anak. Siap. Dengan cara pembagian
disamakan, penyebutnya 6 dengan 4 bisa 12. 12 dibagi 6, 2. 12 dibagi 4, 3. 2 tambah 3, 5. 12 kurang 5, 7. 7 akan dibagikan ke 5 bagian karena satu anak laki-laki 2 bagian. Sedangkan anak perempuan masing-masing 1, berarti 5. 7 dibagi 5 ada pecahan, agar bisa dibagi seluruhnya 5 dikalikan 12 sama dengan 60 kan ya? Iya. 60. 5 dikali 2 10, 5 dikali 3 15, 7 kali 2 karena anak laki-laki 2 bagian 14, perempuan masing-masing 7 7 7, pas 60. Maka seluruh harta Ibu Imas dibagi 60. Kalau berbentuk barang, masing-masing memiliki saham. Ibunya beliau atau neneknya Anda memiliki saham 10/60. Suaminya memiliki saham 15/60. Anak laki-lakinya memiliki saham 14/60. Anak perempuannya memiliki saham 7/60. Kalau diuangkan, langsung saja berapa jumlah uang tadi dibagikan 60, satuannya dikali 10 kali 15 kali 14 kali 7. Cukup paham? Ya. 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 Terus ini Ustaz, satu lagi. Kemudian tahun 2019-nya nenek saya meninggal, Ustaz. Ya. Berarti ibu saya Halo. Halo Pak. Halo. Baik, tampaknya terputus sambungan teleponnya. Baik, mohon maaf. Pertanyaan yang kedua mungkin bisa disampaikan kembali nanti via telepon ya. Dan yang pertama, alhamdulillah sudah cukup jelas. Silahkan nanti dilihat kembali rekamannya bagi antum. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silahkan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Di Sorong. Di Sorong? Ya. Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Rosadi. Pak Rosadi. Baik, silakan pertanyaannya Pak. Ini gini ya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu saya sama bapak saya kan sudah meninggal. Dia tuh meninggalkan satu rumah. Rumah itu kan tuh punya tanah itu, tanahnya saya bangun di atas. Dan saya bangun jadi rumah. Pas meninggal itu dari keluarga saya tuh mau jual. Dia mau ngejual tuh maunya tuh ke saya supaya rumah itu ada kenangan. Ya. Udah gitu saya tuh akhirnya setuju, saya bagikan uang sama rata itu Pak. Tapi mereka setuju. Adik-adik saya, kami 8 saudara, sama saya 8 ya, laki 5, perempuan 3. Halo Pak. Halo, ini minta dihitung warisannya atau bagaimana Pak? Kita warisannya saya mau hitung, tapi saya ngasih tuh sama anak saudara-saudara saya tuh saya kasih rata, misalnya saya kasih 10 semua, itu boleh nggak Ustaz hukumnya? Mereka setuju semua gitu. Yang laki-laki yang yang terzalimi setuju. Yang setuju. Yang laki-laki kan semuanya kan laki-laki semuanya kan anaknya 8 kan ya. 5 laki-laki, 3 perempuan. 5 yang laki-laki ini setuju dikurangi haknya dia. Setuju. Dia tahu haknya dia itu 2 bagian, sedangkan saudari perempuannya 1 bagian. Kemudian sekarang dibagi rata, berarti haknya akan berkurang. Tahu dia itu? Iya. Kalau dia tahu dan setuju, tidak ada masalah. Udahlah yang berapa aja dikasih dapat gitu saya. Bukan udahlah berapa saja. Yang jelas Anda jelaskan dulu hak Anda, umpamanya mereka 3 laki-laki, 3 perempuan, 5 laki-laki, 5 10 tambah 3 13.
Kalian laki-laki dapat adalah 5, 2 per 13, 2 per 13. Ya, yang perempuan 1 per 13. Kalau ingin dibagi rata, berarti dibagi rata semuanya bagian kalian 2 per 13 akan berkurang. Jelas? Iya. Kalau dirupiahkan umpamanya 2 per 13 200 juta umpamanya, berarti yang kalian terima bukan lagi 200 juta. 200 juta ada kita bagi 8 saja yang umpamanya 1 miliar tadi. 1 miliar kita bagi rata, ya, masing-masing dapat 120 juta. Harusnya kalian laki-laki dapat umpamanya 180 juta umpamanya. Berarti masing-masing kalian berkurang haknya 60 juta. Setuju? Setuju kata dia, tidak ada masalah. Oh, gitu. Ya, tapi kalau tidak Anda jelaskan ya berapa ajalah, itu kan kesannya dia nggak tahu haknya dia berapa. Iya. Kalau dia tahu punya hak 60 juta berkurang, tentu dia akan nagih, kecuali dia berkecukupan. Itu kan sebetulnya yang diwariskan para orang tua saja. Saya itu Afwan, terputus akhi. Halo? halo. Iya. Ya, jadi ya itu kan yang menjadi masalah itu kan orang tua saya mewariskan tanah saja. Tanah saja. Saya bangun rumahnya gitu. Anda kan beli tanah doang kan? Tapi sebetulnya saya mau jual, tapi mereka pada nggak setuju, maunya saya yang beli. Ya udah terserah Anda, kalau Anda mau beli tanahnya, sekian Anda beli tanah. Anda tadi rumah dihibahkan ke orang tua atau tidak? Tidak. Tidak hanya dipinjam pakai saja. Ya tidak kita lihat cuma duit. Ya udah, berarti yang Anda beli tanahnya itu yang dibagi waris. Anda juga dapat. Jelas? Anda kalau tidak punya uang tunai atau ingin Anda jual, hak Anda untuk menjualnya dengan setelah Anda beli, hak Anda untuk menjualnya. Kalau mereka katakan, kalau kamu mau jual, tidak boleh. Itu tidak ada hak mereka. Oh iya. Tapi kalau Anda pikir daripada ribut sekeluarga, ya udah disewakan aja ya. Sampai mereka tidak meributkannya lagi. Ya bisa Anda sewakan, hasil sewanya dibagi 60 bagian tadi. Ya. Cukup jelas akhi? Oh gitu Baik. ya. Cukup jelas? Oke. Baik. Kita. Afwan, wa jazakallahu khair. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Baik, kita berikan kesempatan kembali, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Afwan, dengan Indra dari Bogor. Baik, Pak Indra, silakan pertanyaannya. Iya, mau ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, perihal pembagian waris Ustadz. Nah, Kebetulan orang tua Ana atas nama Januir sudah meninggal di tahun 2016. Bentar, Pak Januir wafat. Iya. Halo. nah, Bapak lihat televisi atau dengar radio? Di radio. Baik. Sudah dikecilkan. Ya, Baik. Pak Januir wafat 2016. Terus? Ya. Memiliki satu bidang tanah dan rumah yang saat ini masih ditinggali. Ditempati oleh Ditempati oleh orang tua, ibu saya, istri. istrinya. Terus? Ya. Dan memiliki 4 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Orang tua Pak Januir masih hidup? Sudah meninggal, Ustaz. Terus? Ya, mohon arahannya Ustaz untuk pembagian warisnya. Ya. Perhitungannya seperti apa Ustaz? Yang ada istri 4 anak laki, 2 anak perempuan. Iya. Ya. Bagiannya adalah istri dapat 1/8. Tetap dapat. Anak laki perempuan mengambil sisa.
berarti pembaginya adalah 8, 1, 7. Ya, kemudian 7 akan dibagikan laki-laki 4, 8 tambah 2, 10. Dibagi 10, 7 bagi 10 ada pecahan, maka 10 dikali 8 sama dengan 80. Iya. Istri dapat 10 per 80, anak laki-laki dapat 14 per 8 per 80. 14, 14. Anak perempuan masing-masing dapat 7 per 80. Ya. 80 ya. Ya. Kalau ingin dieksekusi, sampaikan baik-baik dengan ibu. Bu, ini rumah, kan ayah sudah wafat. Kalau kata Allah kan dibagi waris. Ya. Terus maksud kalian, ibu lebih senang tinggal di sini atau di rumah kami? Ya, kalau ibu bilang, ibu tinggal sini, nanti siapa yang jaga ibu malam segala macam. Ya. Kalau ibunya mau tinggal di rumah salah seorang anaknya, ya, maka itu rumah kita jual aja ya bu, uangnya kita bagi-bagi, ya. Ibu pun masih ada uang 10%, kalau 10%, 10 per 80, 1/8. Ibu bisa bersedekah, berwakaf, berinfak, memberikan hadiah ke cucu-cucu, terserah ibu, ya, untuk nambah amalan. Ya. Ya. Afwan, tetap memberikan pilihan dulu ke orang tua ibu ya, Tat ya. Bukan kita arahkan untuk dijual ya, Tat ya. Yang penting berbuat baik dengan ibu, caranya yang baik. Apakah mau langsung dijual apa, ya tidak ada masalah, tapi jangan sampai sedih hatinya dan tersinggung. Ya. Kalau langsung antum katakan, bu, ini dalam Quran, bukan ibu nggak boleh sini lagi, ibu hanya memiliki 1/8, 1/8 berarti satu kamar itu aja ibu tinggal ya, yang lain kita jual ya. Ya tidak, akhi. Ya. Afwan, satu pertanyaan lagi, Ustaz. Baik, silakan. Ya, ini ada satu bidang tanah dari nenek di kampung. Nah, memiliki, namanya nenek saya Yusmaidar. Yusmaidar. Memiliki, ya, Yusmaidar, Ustaz. Sudah wafat. Sudah wafat tahun 2005. Tahun 2005, memiliki 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ini dibagi masing-masing, laki-laki 2 bagian, perempuan 1, ya, berarti dibagi 7. Bagi 7 bagian. 7 bagian. Laki-laki dapat 2/7, anak perempuan dapat 1/7. Ya. Ini anak ini masih hidup semuanya ketika Yusmaidar wafat? Masih. Ya. Bagi 7. Ya. Cukup, akhi? Ya. Baik, alhamdulillah. Ya. Syukran, Ustaz. Baik, afwan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Ya. Baik. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Ustaz, terkait dengan jasa titipan, Ustaz, apakah diperbolehkan seseorang mengambil sebagian daripada nilai harga, di mana harga barang 500.000 dan dia sebutkan harganya, lalu kemudian ditetapkan harga kepada penitipnya sebagai jasa senilai 10% daripada harga barang. Bagaimana hukumnya? Jazakallahu khair. Boleh, berarti wakalah bil ujrah, tapi dengan syarat uang ditransfer dulu oleh yang menitipkan, tidak boleh pakai uang penitip. Karena kalau pakai uang penitip berarti tergabung 2 akad di sini, di mana yang penerima titipan menalangin, meminjamkan uang dahulu, kemudian berarti ada akad qard, kemudian ada akad ijarah,
di mana dia mendapatkan fee. Menggabungkan akad salaf, akad hutang dengan akad muawadat, termasuk diantaranya ijarah, dilarang oleh Nabi SAW. La yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli. Dan sewa menyewa atau upah atau fee itu jual beli jasa. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Mengenai ahli waris, apakah seluruh ahli warisnya lengkap, semuanya harus diberi, Ustaz? Misalnya ahli waris yang masih ada, anak sudah dewasa, kemudian orang tua, lalu suami atau istri, nenek paman, atau hanya diberikan yang terdekat saja, misalnya anak, suami, dan orang tua dari Abu Arkan di Jatiwaringin. Mohon penjelasan terkait dengan pembagian waris ini. Bila semua ahli waris hidup, seseorang meninggal, maka yang dapat adalah yang terdekat, yaitu ayah, ibu, kemudian suami atau istri. Bila meninggal istri berarti suami, bila meninggal suami itu istri, kemudian anak laki-laki, anak perempuan. Selainnya tidak dapat, walau ada cucu segala macam, ada saudara, ada saudari, ada paman, ada kakek, ada nenek, karena mereka semuanya terhalangi. Terhalangi dapat karena ada ayah, atau ada ayah dan ada anak laki-laki. Bila ayah wafat tapi ada anak laki-laki, semuanya tidak dapat kecuali kakek. Ya, seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian pencerahan dan jawaban dari Ustaz, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih terkait dengan warisan. Orang tua saya meninggal tahun 2013, Ustaz. Ayahnya, suami, meninggalkan seorang istri, 8 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Baik, kami ulangi kembali. Seseorang meninggal tahun 2013 yang meninggalkan ahli waris, seorang istri, 8 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Mohon penjelasannya, Ustaz, terkait dengan pembagian harta warisannya. Jazakallah khair. Ya. Istri mendapatkan bagian 1/8. Anak mendapatkan sisa. Berarti pembaginya 8, istri 1, 8 kurang 1, 7 sisanya. 7 sisanya ini untuk 8 kepala anak laki-laki dan 3 kepala anak perempuan. 1 anak laki-laki 2 bagian, berarti 8 kali 2, 16, tambah 3, 19. Ya. 7 dibagi 19 ada pecahan. Maka 19 dikalikan ke 8. Berapa sadisan? Berapa, Ustaz? 19 kali 8. Nah, sama dengan 152. 19 kali 8. 152. Nah. Ya, untuk istri dapat 19 per 152. Anak laki-laki masing-masing dapat 14 per 152. 14 seterusnya. Kemudian anak perempuan masing-masing dapat 7 per 152. Ya. Baik, silahkan akhi yang bertanya bisa melihat ya di televisi, dan nanti di rekamannya sudah dirinci oleh Ustaz bagian-bagiannya. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Beberapa pertanyaan menyampaikan pertanyaan terkait dengan hukum membeli barang atau rumah yang disita oleh pihak bank ribawi, dan di mana rumah tersebut dilelang murah, Ustaz, sudah bertahun-tahun tidak laku. Bagaimana hukum membeli barang atau rumah tersebut? Jazakallah khair. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Bila
pihak yang melelang tersebut, lembaga keuangan tadi, dia lelang karena tidak ada pembayaran sama sekali dari si pemilik rumah yang nasabahnya yang mengajukan pinjaman, ya, maka itu boleh Anda beli karena ya bank akan mengambil haknya dari rumah tersebut. Tapi kalau dia sudah membayar umpamanya berapa kali dan seterusnya, ya biasanya, dan ada tambah bunganya, bank biasanya tidak mengembalikan walaupun ada kelebihan kelebihan penjualan. Umpamanya utangnya semuanya 1 miliar, sudah dibayar 500 juta, lelang rumahnya sebagai jaminan 1,2 miliar. Itu kan berarti masih haknya dia masih ada 700 juta pada bank. Itu bank nggak akan ngasihkan. Bila Anda beli, ya memang murah rumahnya, rumah 1 miliar menjadi umpamanya 300 juta atau 500 juta. Tapi Anda ikut menzalimi orang ini, si pemilik rumah yang haknya 700 juta tadi. Maka wallah ta'ala a'lam. Baik, demikian pertanyaan jawaban yang disampaikan Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah hukumnya memproduksi barang yang sifatnya KW atau tiruan, Ustaz, dengan kualitas yang kita miliki, dan bagaimana juga membeli barang tersebut dengan tetap mencantumkan merek dagang aslinya? Jazakallah khair. Yang memproduksi barang tersebut dia berdosa karena menzalimi pemilik dagang yang asli. Ya, maka berapa dosanya? Sebesar kalau dia umpamanya beli merek dagangnya. Saya ingin produksi tapi saya tempelkan merek dagangnya milik Anda, boleh? Boleh. Tapi bayar sekian ratus juta atau sekian miliar, setuju, tapi bayarnya cicil ya, setuju. Ya, umpamanya bayarnya 1 miliar. Sebesar 1 miliar itu dia menzalimi pemilik merek dagang yang asli. Bagi si pembeli yang tahu bahwa itu tidak asli, berarti, dan dia tahu juga bahwa tidak ada pernyataan baik dari pihak si pemilik merek dagang yang asli ataupun pembeli, sudah selesai bahwa ini adalah maklun umpamanya, atau sudah dibelinya, sudah diurusnya hak ciptanya, ya, maka berarti dia ikut menzalimi si pemilik merek dagang yang asli. Maka haram baginya membeli tersebut karena pembelian yang menzalimi si pemilik merek dagang yang asli. Bila sudah terlanjur, wallahu a'lam, keluarkan saja kezaliman tersebut. Anda tidak tahu siapa pemilik merek dagang yang asli, tinggal Anda sedekahkan. Berapa? Biasanya sekitar 10% dari penjualan hak royalti. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan penanya, semoga bermanfaat. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembagian warisan, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika ahli waris bersepakat untuk membagi sama rata baik laki-laki maupun perempuan, Ustaz, tanpa mengingkari kewajiban untuk membagi sesuai dengan tuntunan Al-Quran? Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Yang penting diminta keridhaan laki-laki setelah angkanya jelas. Biasanya orang dengan enak dan gampangnya udah bagi rata aja dah, kata abang yang paling tua. Adik-adiknya laki-laki ini dia mau bilang tidak, berat juga. Mau bilang iya, berat juga, karena dia tahu angkanya puluhan juta dan dia butuh dana itu. Ya. Kalau setelah dijelaskan secara syar'i dan secara eksekusinya masing-masing, yang laki-laki dapat 2 miliar, perempuan 1 miliar. Mereka ada 3 orang umpamanya, atau 4 orang. Berarti warisannya semuanya 2 miliar, 2 miliar, 4 miliar, tambah 1 miliar, 6 miliar. Lalu mereka yang berempat ini, kata laki-laki yang ini, udah kita bagi rata aja, 6 miliar dibagi 4, berarti 1,5. Silahkan.
Berarti kan berkurang dari hak laki-laki 500 juta, setengah miliar. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Demikian jawaban dan pencerahan yang disampaikan Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Abdi di Bogor. Saya ingin bertanya tentang sistem investor yang ditawarkan teman. Dia menawarkan untuk ikut usaha dalam jangka waktu 2 bulan dengan keuntungan 5% bersih tanpa berbagi kerugian atau masalah. Dan bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah ini mengandung unsur riba? Jazakallah khair. Iya, riba. Di mana dia menyetorkan uang, kemudian tidak ada resiko kerugian, dan ada pertambahan. Maka investasi tadi berubah akadnya menjadi qard, karena dia tidak menanggung kerugian. Qard yang mendatangkan pertambahan dinamakan dengan riba. Jazakallah khair. Demikian jawaban dan pencerahan dari Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari Ibu Ana di Makassar. Saya ibu tunggal, memiliki 6 anak yang masih bersekolah. 4 kuliah, 1 SMP dan 1 SD. Profesi saya sebagai guru ngaji di kampung, Ustaz. Pertanyaannya yang pertama, bolehkah saya mengambil iuran per bulan dari santri yang saya ajar untuk biaya hidup dan biaya sekolah, karena saya tidak memiliki usaha yang lain, Ustaz, yang bisa menghasilkan. Pertanyaan yang kedua, bisakah saya meminjam uang di salah satu bank konvensional dengan jaminan sertifikat rumah untuk keperluan kuliah anak-anak saya, Ustaz? Jazakallah khair. Yang pertama, bolehkah mengambil jasa dari mengajar Al-Quran? Khilaf para ulama dalam hal ini, ya. Dan pendapat yang terkuat wallahu alam, bila tidak ada negara atau yayasan yang mengcover biaya hidup pengajar Al-Quran tadi, boleh dia mengambil fee dari mengajar Al-Quran tadi untuk kebutuhan biaya hidupnya, ya. Tapi kalau ada umpamanya yayasan atau lembaga atau masjid yang menggajinya, itu tidak ada khilaf para ulama halal. Atau negara yang, atau Pemda, pemerintah daerah atau pemerintah kota yang menggaji guru-guru ngaji di daerah tersebut, maka hal ini sepakat para ulama Islam hukumnya boleh. Ya, masalah keikhlasan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian, bolehkah dia pinjam uang ke bank konvensional? Hukumnya haram, riba. Lebih baik Anda jual rumah tadi, ya, kontrak rumah, kemudian uangnya Anda bayarkanlah untuk kebutuhan pokok hidup. Baik, sekolah, masalah sekolah anak, kuliah anak, ya. Wallahu a'lam. Banyak anak-anak kita itu yang kuliah itu sekedar sebagai, bukan kebutuhan penting. Dan pun banyak jurusan yang diambilnya tidak penting dalam kehidupannya. Tamat dia dari kuliah jadi pengangguran elit, ya. Dan ilmunya yang ada tidak bisa diterapkannya dalam kehidupan. Ya. Ilmu perbintangan umpamanya, apa hubungan ilmu perbintangan dengan hidupnya dia? Ya, seperti itu. Maka kecuali anak Anda diberikan oleh Allah Azza wa Jalla IQ yang sangat cerdas, sehingga kalau dia mempelajari ilmu-ilmu tadi, baik ilmu dunia, apalagi ilmu syar'i, bermanfaat untuk dirinya dan manusia dan kaum muslimin, bagus Anda menghabiskan dana Anda tadi untuk sekolahnya dia. Contoh ilmu yang bermanfaat, ilmu kedokteran bagi kehidupan manusia, ya, dan lain-lainnya, ilmu lain yang bermanfaat yang dihalalkan oleh Allah, ya. Maka tidak masalah seorang orang tua menghabiskan hartanya untuk kebaikan anak tadi. Dan biasanya alhamdulillah banyak dana-dana beasiswa untuk membantu anak-anak cerdas ini dalam menuntut ilmu dunia atau ilmu syar'i tadi. Ini kita katakan bila tidak ada seperti itu. Adapun bila kemampuan anak-anak kita adalah menengah ke bawah, biasa-biasa saja,
tidak akan menjadi orang yang terlalu bermanfaat bagi umatnya, malah menambah angka pengangguran elit. Lebih baik Anda jual rumah tadi, sebagian uangnya, ya, hasil penjualan rumah tadi Anda berikan kepada anak untuk mulai usaha dagang atau apa aja, ya, yang halal. Anda ajarkan, mungkin pertama kasih dulu modal 100.000, lihat apa yang bisa dia kembangkan. Ternyata gagal, kasih lagi 150.000, coba lihat apa yang bisa dikembangkan dia. Gagal lagi, 3 kali gagal, ya sudah, berarti tidak cocok dia untuk dagang. Mungkin cocok jadi karyawan di toko Anda bikin usaha, kemudian dia yang jadi yang nungguin atau apa, sehingga lebih bermanfaat bagi dunia Anda dan dunia anak-anak Anda. Alhamdulillah, jazakallah khair atas pencerahan dan nasihat yang disampaikan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Ibu di Makassar, semoga menjadi nasihat yang bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Ibu Dewi di Depok. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menjaga antum. Barakallahu fiik. Saya punya usaha percetakan dan menjelang akhir tahun mendapatkan orderan pembuatan kalender dari perusahaan-perusahaan, di mana kalender yang saya cetak isinya selain ada kalender per bulannya juga berisi foto-foto kegiatan dan aktivitas perusahaan. Di dalamnya terdapat foto wanita berhijab dan hal-hal yang lain yang mencantumkan foto makhluk bernyawa. Bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam? Jazakallahu khair. Lihat jenis kalendernya. Kalau kalendernya adalah umpamanya kalender saku, kan dimasukin ke saku, ke kantong, bukan untuk digantung, tidak ada masalah. Ada yang untuk disaku. Tapi kalau ada yang untuk dipampang, ya, atau taruh di meja, kalender meja, ya, ini tentu tidak boleh. Karena termasuk, ya, menggantungkan makhluk yang bernyawa. Di mana Rasulullah SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha hordengnya ada gambar makhluk bernyawa, maka Rasulullah SAW memarahinya, tidak mau masuk ke kamarnya. Lalu Aisyah kemudian menjadikan hordeng tersebut menjadi kain bantal perca untuk didudukin. Berarti untuk didudukin, untuk dihinakan tidak ada masalah, tapi untuk dipajang tidak dibolehkan. Jazakallah khair. Demikian Ibu Dewi, barakallahu fiik. Dan kita akhiri sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, dalam keseharian kita yang banyak berhubungan dengan komunitas kita, tempat berada, mungkin tempat kerja, mungkin bertetangga, mungkin rumah tangga kita sendiri atau keluarga besar kita, banyak hal-hal yang melanggar syariat Allah, seperti ada koperasi yang mengandung unsur riba, ada arisan yang mengandung unsur riba, ada iuran RT RW yang mengandung unsur riba juga. Maka hendaklah kita menjadi sebagai mafatihu kulli khair, kunci setiap kebajikan, dengan mengusulkannya dan memberikan idenya untuk kebaikan semuanya, sehingga Allah Azza wa Jal menyelamatkan komunitas tersebut dari murkanya. Karena Nabi mengatakan, "Idza zahara zina wal riba fi qaumin faqad ahallu bi'adzabi min Allah." Bila suatu kaum mereka marak masif melakukan perbuatan riba, niscaya Allah menurunkan azabnya. Maka orang yang menjadi kunci kebaikan tadi menyebab azab tidak turun kepada komunitasnya. Semoga kita menjadi orang-orang tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.